Shalom, 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 haleluya. Kembali kita diperjumpakan saudara dalam ibadah gereja kita tercinta secara online. Saya selalu berkeyakinan bahwa saudara juga masih ada sukacita dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena bagi saudara pastilah ibadah itu menjadi sesuatu kebutuhan ya. Jadi tidak perlulah dioyak-oyak kata orang Jawa atau didesak-desak, didorong-dorong baru kemudian beribadah. Bukan. Ya, saya tahu persis saudara bukan seperti itu. Saudara justru menjemput ya ibadah itu menjadi sesuatu yang saudara rindukan. Haleluya, mari kita akan beribadah online dan kita akan memulainya dengan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai dengan hari ini Engkau memberkati dengan segala berkat kebaikan-Mu. Jika kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhanlah yang sesungguhnya mengerjakan itu semua. Terima kasih kami diperjumpakan kembali dalam ibadah Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Immanuel Bantul. Meskipun secara online tetapi kami bersukacita, kami tetap dalam kegairahan untuk beribadah kepadamu. Berikan kami kelayakan di hadapan Engkau. Jika ada salah dan dosa kami, ampunilah dan penuhkanlah kami dengan damai sejahtera yang daripadamu. Ibadah yang kami sebentar akan menjalaninya, pimpinlah dari awal sampai dengan selesai. Pakai setiap kami yang akan melayani sesuai dengan pelayanan yang dipercayakan. Dan juga berkatilah jemaat Tuhan yang beribadah di tempat atau di rumahnya masing-masing. Dari awal sampai dengan akhir ibadah ini kami serahkan dalam pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan merasakan damai sejahtera. Amin. Kita satukan hati kita akan memulai ibadah kita di ibadah minggu pagi hari ini. Sebelum kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat di pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, kami bisa bernapas, kami bisa hidup, kami bisa menyempatkan Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk menyembah Engkau, beribadah Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersisa.
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Katakan hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Kami bernyanyi Tuhan bersama dengan malaikat. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji, haleluya. Oh, we worship You, Lord. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bagimu. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita di hadapan hatiku. Mengangkat tangan kami Tuhan karena kami perlu Engkau. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam genggaman dekatan kasih-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku. Amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua bisa hidup semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari tos kiri kanan katakan, aku diberkati dan engkau juga diberkati. Haleluya. Engkau diberkati dan aku juga diberkati. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Amin. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup, Bapa sanggup menyertakan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup Kau menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
kasih setiamu Tuhan. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Amin. Sangat besar lagi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Karena sebenar anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tetap setia. Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hingga bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hingga bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur berada dalam hati-Mu. Bersama-sama. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hingga bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ada dalam hatiku. Engkau setia menguatkanku,
setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia dan ajar setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat keadaan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan Tuhan, kami siap untuk ditaburi. Karena kami telah mempersiapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat setiap kami Tuhan mengerti akan isi hati-Mu. Sehingga kami Tuhan mengerti Bapa yang baik. Bahwa Engkau benar-benar mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang di rumah dan di tempat ini bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, salam kasih karunia bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita tadi boleh menikmati suasana hadirat Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Dia melalui setiap nyanyian, pujian yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Saatnya tiba saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-59. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan segera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Saudara, kita melihat di ayat firman Tuhan yang kita baca, ya, disampaikan suatu keterus-terangan dari Nabi Yesaya kepada umat Yahudi pada zaman saat itu. Keterus-terangannya adalah bahwa
umat Yahudi telah melakukan berbagai-bagai perbuatan dosa. Ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena sebagai umat yang sudah mengalami perkenalan tentang Allah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, semestinya umat ini harus mengerti apa yang menjadi tuntutan Allah yang dikenalinya. Tuntutannya adalah kesetiaan dan ketaatan. Tetapi oleh umat Yahudi, saudara, hal itu tidak dikerjakan. Umat Yahudi dengan segala kesadarannya nampaknya lebih berselera untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketidaktaatan kepada Allah yang telah dikenalinya, yaitu berbagai perbuatan dosa. Nah, dosa-dosa yang mereka perbuat itu ditulis dari ayat yang ke-3 ya, sampai ayat yang ke-8. Apa saja dosa mereka? Ya, dosa mereka itu adalah ya, tangan mereka cemar oleh darah. Berarti ya perbuatan mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya, ada darah yang tertumpah. Ya, ada tindakan yang mengakibatkan nyawa orang lain itu hilang. Kemudian ya, mulut mereka sering mengucapkan dusta. Ya, mereka dalam berkata-kata tidak menyukai yang namanya kejujuran. Mereka sering berdusta, menipu, berbohong dan seterusnya. Kemudian ya, pengadilan di dalam kehidupan mereka itu seringkali tidak adil. Ya. Ada praktek-praktek pengadilan yang korup. Padahal pengadilan ini sesuatu yang mesti harus ditegakkan keadilannya. Ya, ketika ada warga masyarakat memperjuangkan keadilan kepada pihak-pihak yang berwenang, mestinya pihak-pihak yang berwenang yang dipercaya untuk memproses masalah-masalah yang seperti itu menanganinya secara adil. Tetapi itu tidak dilakukan ya oleh mereka. Jadi praktek-praktek pengadilan yang jahat, yang korup itu biasa terjadi dalam hidup mereka. Kemudian lagi saudara, mereka ya seringkali merencanakan kejahatan dan kekerasan. Yang ada di pikiran mereka syarat dengan hal-hal yang jahat dan mengarah kepada kekerasan. Mereka mungkin kurang
merasa puas kalau tidak ada sesuatu yang dirancangkan tentang hal-hal yang jahat dan mengandung kekerasan. Masih lagi saudara, yaitu mereka tidak mengenal jalan damai. Saudara bisa bayangkan, ya. Berarti mereka ini lebih suka dengan perbuatan-perbuatan yang menciptakan kerusuhan, pertengkaran, perselisihan, persengketaan. Jalan damai tidak mereka praktekkan. Nah saudara, itulah perkara-perkara dosa yang seringkali menjadi praktek dalam kehidupan umat Yahudi pada zaman Nabi Yesaya. Maka sekali lagi dalam keterus-terangan Nabi Yesaya kepada umat itu, Nabi itu mengatakan, segala dosamu itulah sesungguhnya yang membuat kamu terpisah dari Allah. Bukan Allah yang sengaja untuk memisahkan dirinya dengan umat Yahudi, tetapi umat Yahudi itulah yang mengakibatkan mereka terpisah dengan Allah karena dosa-dosa yang diperbuat. Nah saudara, ini menjadi pembelajaran bagi kita juga ya, bahwa kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan, kita sudah didekatkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan, kemudian kita diberitahu apa-apa yang menjadi selera dan kesukaan Tuhan atas hidup kita. Tentu itu harus kita respon, harus kita sikapi dengan ketaatan kita, penurutan kita kepada Allah. Jangan kita seperti umat Yahudi di zamannya Nabi Yesaya. Ya, mereka sudah dikenalkan dengan Allah yang benar. Mereka sudah dikenalkan dengan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Tetapi sepertinya itu semua ya disingkirkan, tidak diindahkan. Lebih memilih untuk hidup berbuat dosa. Dan keberdosaan mereka mengakibatkan mereka terpisah dari Allah. Kalau yang namanya terpisah itu ya tidak ada sambungan, tidak menyambung, tidak terjadi relasi, koneksitas antara Allah dan umat. Hubungan itu terputus kemudian terpisah. Nah itu terjadi bukan dari pihak Allah yang memulai, bukan.
Dari pihak Allah jelas, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya dari pihak Allah itu saudara, ya, ada kerinduan untuk mendekat, kemudian menyatakan pertolongan dan penyelamatannya kepada umat Yahudi. Ya, ada kerinduan dari pihak Allah untuk terjadi koneksitas, ya, hubungan yang tersambung dengan umatnya. Tetapi dari pihak umat lebih memilih berbuat dosa. Dan selalu hukumnya adalah dosa itu memisahkan dengan Allah. Nah, ini kan kerugian besar. Nah, saudara, kita jangan seperti itu ya. Hari ini kita sudah diperkenalkan kepada Tuhan yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah didekatkan dengan firman Tuhan. Kita dikenalkan dengan apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi larangan-larangannya. Maka yang menjadi bijaksana sikap kita adalah kita taat, ya, kita patuh kepada Dia. Supaya apa? Supaya itu merawat relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, kalau kita memilih untuk berdosa, ya, kalau kita memilih untuk selalu tidak taat, itu bukan saja merenggangkan ya, tetapi itu memisahkan. Ya, memisahkan kita dari Allah. Nah, kalau kita terpisah dari Allah, saudara, hidup yang kita jalani itu hidup yang tidak mengalami hadirat Allah. Nah, ini suatu kerugian apabila kita lebih mencenderungkan hidup kita kepada dosa ya, kepada dosa. Paulus pernah memberikan nasihat, saudara, ya, kepada jemaat di Roma. Ya, coba kita membaca di Roma 6, ya, Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Saya ulangi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara, ya, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, ya, supaya jemaat di Roma itu jangan dikuasai oleh dosa. Dosa jangan dipelihara, dibiarkan di dalam tubuhnya itu menguasai. Mengapa? Karena akibatnya serius, akibatnya fatal, yaitu tidak mengalami berkat kasih karunia Allah. Ya, tidak mengalami hidup dalam kebersamaan dengan Allah. Dosa selalu membuat
orang Kristen itu terpisah dari Allah. Namanya mungkin boleh saja mengklaim diri sebagai orang Kristen. Tetapi kalau dosa masih berkuasa di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, itu secara rohani sesungguhnya sudah memisahkan dirinya dengan Allah di dalam Kristus. Jadi saudara, mari kita camkan baik-baik ya. Sesungguhnya Tuhan berkeinginan untuk dekat dengan kita, menyambung relasi dengan kita. Dan mari kita respon keinginan Tuhan untuk selalu dekat dengan kita. Responnya apa? Ya kita taat. Ya kita setia, kita mengasihi Dia. Jangan sebaliknya, kita tidak taat. Kita lebih memilih hidup dalam dosa seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi di zaman Nabi Yesaya. Sehingga yang terjadi adalah keterpisahan dengan Allah. Umat Yahudi tidak hidup dalam suasana surgawi, suasana hadirat Allah, suasana persekutuan dengan Allah. Tetapi sebaliknya hidup dalam suasana dosa, dan itu hidup yang terpisah dari Allah. Ini menjadi sesuatu pelajaran yang baik bagi kita ya saudara. Mari kita belajar untuk taat dan setia. Kalau ada di antara saudara ya nuwun sewu yang barangkali masih sering hidup di dalam dosa, segera bertobatlah. Datang kepada Tuhan, minta belas kasihannya, pengampunan dosa atas diri saudara. Jangan biarkan dosa itu mengikat dan membelenggu dan menyiksa hidup saudara. Satu-satunya cara untuk saudara terlepas dari dosa adalah saudara datang kepada Tuhan, minta ampun. Ya, firman Tuhan berkata, anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa manusia. Siapa anak manusia? Yaitu Yesus. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun atas dosa dan salah kita, maka anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa kita. Lebih-lebih karena dia sudah mati di kayu salib, dan kematiannya itu adalah kematian yang menebus dosa kita, maka dia berkuasa mengampuni dosa kita. Supaya apa saudara? Pertobatan ini supaya menyambung kembali ya relasi kita dengan Allah, dan kemudian kita rawat, kita pelihara, kita jaga supaya ketersambungan diri kita dengan Allah, ya, fellowship persekutuan kita dengan Allah itu tetap terjaga dan tetap terawat. Mari saudara, ya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dia bersedia untuk dekat dengan kita dan kemudian menyatakan kasih karunia menyelamatkan kita. Respon yang terbaik adalah kita taat, ya, kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya supaya ada ketersambungan hubungan kita dengan Allah. Bukan sebaliknya, yaitu keterpisahan. Keterpisahan itu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tentu ini bukan pilihan kita. Saya yakin saudara tidak akan pernah memilih dan menghendaki keterpisahan dengan Allah. Karena itu saudara harus membangun tekad
membangun komitmen untuk taat kepada Allah. Firman yang sudah didekatkan kepada saudara, renungkan itu siang dan malam, lakukan itu. Dalam rangka kita tetap merawat hubungan kita dengan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ya, kita beri ruang yang begitu luas bagi Roh Kudus untuk bekerja dan mendorong kita untuk merespon firman Tuhan ini secara rendah hati, dan kita siap untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa dosa-dosa yang kami lakukan mengakibatkan kami terpisah dari Allah. Hidup kami menjadi tidak mengalami yang namanya ada persekutuan dengan Allah. Sebaliknya hidup kami terpisah dan kami hidup tanpa adanya Allah yang bersama dengan kami. Ini sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk taat dan melakukan segala kebenaran-Mu, supaya hidup kami tetap ada relasi, ada persekutuan dengan Engkau. Berikan kami kekuatan untuk melawan segala pengaruh-pengaruh dosa di dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kami semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Kami mau merespon keinginan Allah untuk menyelamatkan kami, untuk menyambung suatu hubungan yang indah. Tuhan, Engkau menolong jemaat Tuhan. Engkau memberi kekuatan dan Engkau memberi kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah ditolong oleh Tuhan dalam ibadah online dari mulainya sampai dengan akhir. Saya berdoa supaya saudara tetap bersukacita dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kesulitan dan kesukaran pandemi ini, wabah yang masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan, jangan menjadikan alasan untuk kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mengerti apa yang terbaik yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa syukur dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelangsungan ibadah dari awal sampai dengan selesai. Tuhan menyatakan pertolongan dan pimpinannya. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dan kami menerima semuanya itu dengan rasa syukur dan terima kasih. Bapa Surgawi, berkatilah jemaat Tuhan. Engkau berkasih karunia di dalam setiap kehidupan yang mereka menjalankannya. Rumah tangga keluarga diberkati, usaha pekerjaan Tuhan juga memberkati untuk bisa mendapatkan berkat rezeki dan ekonominya. Tuhan juga mengaruniakan kesehatan selalu kepada jemaat, dihindarkan dari sakit penyakit yang bisa berakibat satu keadaan yang lemah parah bahkan kematian. Hindarkan itu semua.
Bahkan Tuhan mengaruniakan kesehatan yang mantap sampai kepada umur panjang mereka. Hindarkan juga dari paparan virus COVID-19. Apabila ada yang sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan menyertai, menolong dengan memberikan pemulihan serta perkembangan kesehatan yang terus membaik sampai kepada sembuh dan sehat sempurna. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah mereka yang sudah beribadah, menyatakan ibadahnya dalam puji sembahnya kepada Engkau. Mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan yang dipercayakan, diberkatilah mereka. Mereka yang menyatakan persembahan-persembahan, memuliakan Tuhan dengan harta, diberkatilah mereka. Semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa supaya pemerintah Republik Indonesia diberi kemampuan untuk bisa menangani masalah COVID. Pada hari-hari ke depan kami akan melihat angka COVID di tengah masyarakat berkurang sangat drastis, sangat tajam. Bahkan yang sembuh sangat banyak dan yang meninggal dunia semakin sedikit. Bahkan kalau boleh tidak terjadi kasus-kasus yang terus bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini doa kami, kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang cinta Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan oleh pekerjaan Roh Kudus boleh menyertai serta bersama dan memberkati kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.